Bab 4805 sampai bab 4806 domba yang menyala ini. Chang keduduk tegak dan matanya membeku. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Yan yang tiba-tiba dirampok oleh murid Gunung Buzu. Sekarang dia mengerti, belum lagi murid-murid lainnya. Meski itu dia sulit untuk tidak jatuh cinta pada Yan Yang saat melihat Yan Yang menjadi seperti ini. Murid aneh ini mematahkan stereotip Yan Yang sebagai roh gunung biasa. Pan Fei menjalankan Mountain Spirit Jue, ikan listrik emas. Dia tidak berdaya, tanpa Sanling, dia tidak tahu. Dan ikan listrik emas Pan Fei luar biasa, peningkatan atribut mencapai 8 bintang. Pada saat ini, Pan Fei menggunakan keterampilan sihir gunung dari ikan listrik emas, air terjun emas. Boom, arus emas dengan gila-gilaan jatuh ke tubuh Pan Fei. Pada saat ini, Pan Fei meledak dengan momentum. Qin Chen mengerti, dua keterampilan roh gunung dari ikan listrik Pan Fei Jin sama-sama berada di alam kesempurnaan kecil. Terlebih lagi, Pan Fei menumpuk semua atribut penambah. Akibatnya, saat ini, peningkatan keterampilan spiritual air terjun emas Pan Fei cukup menakutkan. Adegan ini jatuh ke mata para murid lainnya, dan itu hampir merupakan sesuatu yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Siapa sangka, Pan Fei, seorang murid Tianbang yang terkenal, menggunakan dorongan air terjun emas untuk menghadapi Zhong Sheng. Pencegahan tertinggi menghadapi Pan Fei yang dipecat sepenuhnya. Qin Chen langsung menggunakan pencegahan tertinggi untuk menekan Pan Fei. Jika tidak, biarkan Pan Fei mengendarai air terjun emas untuk mengikutinya tanpa menahan diri. Qin Chen tidak yakin dia bisa mengalahkannya. Kesenjangan dalam kultivasi terlihat jelas. Bahkan di bawah pengaruh deterrence tertinggi, Pan Fei tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Roh Gunung Bintang 8 sudah sangat kuat, belum lagi gerakan air terjun emas ini masih dalam taraf kesempurnaan kecil. Tapi Qin Chen masih punya trik unik, tepat ketika Pan Fei melawan pencegahan tertinggi dan menembak dirinya sendiri. Qin Chen memobilisasi domba yang mengamuk, menggunakan keterampilan sihir untuk keluar dari gunung, menyebabkan bencana racun hitam. Racun hitam dan belang hitam bercampur menjadi pencegahan tertinggi, menekan Pan Fei bersama. Seluruh tubuh Pan Fei mati lemas. Bagaimana mungkin? Kulit Pan Fei berubah drastis, dan dia berteriak kaget. Di bawah serangan gabungan racun hitam dan pencegahan tertinggi, air terjun emas Pan Fei hampir hancur total. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Pan Fei sebelumnya menggunakan ikan listrik emas. Dzogchen ini adalah racun hitam dari alam Dzogchen. Chang Ke adalah orang pertama yang terkejut, sepasang mata, menatap seperti sapi. Hati Meng Qingxiao juga terkejut. Cabul, saudara muda Qin Chen, kamu benar-benar semakin mesum. Sudah berapa lama, 4 jenis keterampilan spiritual gunung, semuanya di alam Dzogchen? Yang terpenting, kejahatan racun hitam ini bukanlah keterampilan gunung yang bisa Anda kuasai, seekor domba api. Ini terlalu banyak. Roh gunung yang bermutasi tentu saja akan mengalami beberapa perubahan yang mengejutkan. Tapi kamu Yan Yang, apakah kamu terlalu banyak berubah? Wajah Pan Fei berubah pucat, dia bahkan merasa bahwa dia sedang bermimpi. Ini tidak nyata, domba api yang telah menguasai duri terbang dan racun hitam ke alam Dzogchen? Siapa yang bisa percaya ini? Bagaimana Anda membiarkan diri Anda menemukannya? Apa ini? Pan Fei merasa sedikit patah hati. Apa yang terjadi di depan mata saya hari ini benar-benar sulit dipercaya. Terkejut hingga tercengang, Pan Fei,
sebagai yang ke-524 di Tianbang, memiliki lebih dari itu. Konfusianisme, kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, iman, keberanian, pengampunan, ketulusan. Kepala Pan Fei ada di atas kepalanya. Konfusianisme tingkat 4. Konfusianisme Bazi membuat napas Pan Fei, yang telah sepenuhnya ditekan, bangkit. Qin Chen harus mengakui, Pan Fei ini benar-benar tirani. Dan dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Roh gunung adalah atribut yang diperbesar, dan kultivasi Huazong juga merupakan atribut yang diperbesar. Hanya tentang kemampuan untuk meningkat, Qin Chen juga tidak buruk. Qianzhang Xingxuan berputar dengan kecepatan tinggi, dipenuhi dengan cahaya bintang. Pada saat yang sama, Qin Chen mengaktifkan God Swallowing Crystal. Menelan bayangan naga, metode rahasia pamungkas untuk menelan kristal ini digunakan oleh Qin Chen. Hampir 100.000 naga di God Swallowing Crystal meledak dan berkumpul menuju Qin Chen. Di dalam tubuh, jumlah kata suci pada kitab suci aslinya dengan cepat menembus hingga 500. Boom, di atas kepala Qin Chen, naga itu mengguncang langit. 500 karakter suci asli mengelilingi Qin Chen, menyebabkan pupil Pan Fei menyusut. Orang suci kelas 1, saudara junior Qin Chen ini, berperang melawan saya, masih mempertahankan kultivasinya? Pan Fei merasakan ledakan penghinaan di hatinya. Saudaraku, kamu sangat gila, nyatanya. Pan Fei telah menganiaya Qin Chen. Ini semua karena bayangan naga menelan dewa, yang menciptakan ilusi bahwa Qin Chen telah menembus alam suci agung, dan selain Qin Chen sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Boom, Qin Chen dan Pan Fei bertarung bersama. Ikan listrik emas, roh gunung pendorong yang kuat, merasa dirugikan seperti Pan Fei di bawah tangan Qin Chen. Ini adalah domba api yang mengamuk. Melihat roh gunung ini dengan tingkat garis keturunan yang lebih tinggi darinya tidak dapat menahan diri, tetapi dia sedikit bangga. Pada saat cemas ketika keduanya berkelahi, sebenarnya ada sejumlah besar boneka roh, seolah-olah tertarik oleh sesuatu, mereka berkerumun. Kulit Pan Fei berubah. Qin Chen, situasinya tidak benar. Kami telah menghentikan pertempuran untuk sementara. Dia dulu memperlakukan Qin Chen seperti junior, tetapi sekarang dia mengubah alamatnya. Saat ini, lebih dari 100 boneka roh masuk, yang masih sangat spektakuler. Meskipun Pan Fei merasa sedikit tidak puas, dia tahu bahwa dia tidak dapat melanjutkan pertempuran. 1 atau 2 boneka roh baik-baik saja. Ada begitu banyak boneka yang tidak bisa dianggap remeh. Zhang pertama-tama melihat muridnya yang berharga dan menutupi wajahnya. Qin Chen tampak santai, dan berkata dengan santai, "Oh, tidak apa-apa, semua boneka ini milikku." Pan Fei tertegun, "Apa katamu, dia memiliki fenomena telinga kosong yang langka?" Sebenarnya, bukan karena saya tidak mendengarnya, tetapi saya mendengarnya, tetapi saya tidak dapat mempercayainya. "Apa yang kamu bicarakan?" Aku berkata, "Semua boneka ini adalah bonekaku." Qin Chen menjelaskan dengan sederhana, "Pergi." Dia melambaikan tangannya dengan ringan, di mata kaget Pan Fei. Lebih dari 100 boneka roh membidiknya seperti gelombang pasang, berebut untuk menyebar. "Apa?" teriak Pan Fei dalam kesedihan dan pingsan. Lebih dari 100 boneka roh membuatnya kewalahan. Pan Fei tidak memiliki semangat juang, dia mengekspresikan dirinya hancur. "Bagaimana boneka roh ini menjadi boneka roh Anda? Dewa macam apa kamu?" Mulut para murid luar di sekitarnya cukup besar untuk memasukkan sebutir telur.
Akhirnya, Pan Fei mengaku kalah. Dia menyerahkan 36 medali giok yang diperolehnya dengan susah payah kepada Qin Chen. Qin Chen dengan ramah melemparkan kartu giok Pan Fei ke lawan dari antara kartu giok ini. Lanjutkan. Pan Fei ini juga merupakan bakat, ini layak untuk didorong. Mulut Pan Fei berkedut. Dia bahkan merasa bahwa perilaku Qin Chen adalah penghinaan bagi dirinya sendiri. Sampai Qin Chen pergi, Pan Fei berdiri di sana dengan wajah mati rasa untuk beberapa saat. Melihat ini, Bai Yushu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Chang Ke, ketika penilaian murid batin selesai, kamu harus menjelma sebagai mentor spiritual untuk menghiburnya. Aku khawatir dia tidak akan bisa memikirkannya." Chang Ke menatap Bai Yushu dalam diam. Setelah setengah suara, dia mengeluh dengan sedikit marah. Dari mana Qin Chen ini berasal? Pada sore hari, panen kartu giok Qin Chen sudah menembus 100. Tapi dia masih belum mendapatkan 2 material roh gunung yang dia butuhkan. Namun, melalui penyelidikan, Qin Chen mengetahui bahwa 2 bahan roh gunung yang dia inginkan ada di tangan Kong Xi. Kong Xi, Qin Chen tidak asing dengan murid ini. Hampir karakter paling kejam dalam kelompok penilaian murid dalam ini, kecuali Ni Fei Su. Tempat ke-512 di Tianbang, itu juga merupakan sekte peringkat keempat, putra kepala Suandu, dengan sumber daya yang melimpah. Roh gunung dari kontrak semuanya adalah paus raksasa laut dalam tingkat raja. Dengan melihat, Qin Chen dengan cepat menemukan Kong Xi. Inilah manfaat memiliki lebih banyak mata. Saat ini, Kong Xi baru saja mengalahkan seorang murid Tianbang, dan itu adalah Mo Ting, murid luar yang telah dikalahkan oleh Qin Chen sebelumnya. Mo Ting merasa sangat sial, dia benar-benar bertemu Kong Xi. Sebagian besar panen hari itu sia-sia, tapi pelakunya adalah Kong Xi, dan Mo Ting sama sekali tidak pemarah. Dalam hal kekuatan, latar belakang, dan sumber daya, dia tidak ada bandingannya dengan apapun. Bersiap-siap untuk pergi, Mo Ting mendongak dan terkejut. Bukankah itu aneh, bagi Qin Chen, Mo Ting memiliki ingatan yang dalam, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Aku tidak punya apa-apa. Melihat Qin Chen mendekat, Mo Ting segera merasa bahwa dia ada di sini untuk mengambil keputusan, dan segera mengutarakan pendapatnya. Pada saat yang sama, saya merasa sangat dirugikan. Bagaimanapun, saya juga seorang murid Tianbang. Mengapa semua orang mencoba untuk mengambil saya di bawah pisau? Aku tahu, Qin Chen mengangguk. Dalam perjalanan dia baru saja datang, dia melihat Mo Ting dirampok oleh Kong Xi. Mo Ting bingung, "Kamu tahu, Anda semua tahu bahwa saya tidak punya apa-apa, mengapa Anda ada di sini?" Mo Ting melirik Kong Xi, "Tidak mungkin datang padanya, kan? Mustahil kecuali kamu gila, tapi karena kamu berani datang, aku khawatir endingnya akan sama denganku." Memikirkan hal ini, Mo Ting, yang akan pergi dengan putus asa, tidak pergi. Dia berencana untuk menghargai ekspresi Qin Chen ketika dia direnggut oleh Kong Xi. "Saudaraku Kong Xi, kudengar kamu memiliki 9 serangga wangi dan tangan Buddha 3 warna?" Qin Chen berdiri di depan Kong Xi dan langsung ke intinya. Kong Xi menatap Qin Chen dengan heran. Di alam rahasia boneka, murid luar mana yang melihatnya dan tidak berjalan-jalan? Orang ini benar-benar datang untuk membuat kesepakatan denganku? Kong Xi merasa sedikit menarik. "Ya, saya punya." Kong Xi mengangguk. Qin Chen mengeluarkan total 10 jenis bahan roh gunung dari kristal penelan dewa. Apakah tidak cukup untuk menukar ini dengan 9 serangga wangi dan tangan Buddha 3 warna? Ini semua adalah Qin Chen yang ditemukan di alam.
Rahasia dari boneka roh. Kong Si sedikit terkejut. Karena bahan roh gunung yang diambil Qin Chen semuanya memiliki tanda khusus Gunung Buzu. Tanda khusus ini dapat membuktikan bahwa bahan roh gunung ini semuanya diperlukan untuk tugas penilaian di wilayah rahasia boneka roh, dan tidak diperoleh sebelumnya. Di antaranya adalah sejenis bahan roh gunung, yang dia butuhkan untuk tugas penilaian Kong Si. Oke, Kong Si mengeluarkan cacing 9 aroma dan bergamot 3 warna, dan menukarnya dengan Qin Chen. Mo Ting terkejut, bagaimana Kong Si bisa begitu masuk akal? Transaksi adalah transaksi. Kong Si menatap Qin Chen, tersenyum dan berkata, "Saudaraku, sekarang sedang dalam proses penilaian, jadi maaf, tolong serahkan semua kartu giokmu." Benar saja. Mo Ting yakin, dia berkata, bagaimana mungkin Kong Si tidak memiliki ide Qin Chen? Namun, yang mengejutkan Mo Ting dan Kong Si, Qin Chen benar-benar mengangguk. Aku juga ingin menyentuh kakak senior Kong, inilah kebenarannya. 9 fragrance insects dan tricolor bergamot telah didapatkan. Dengan jumlah kartu giok Qin Chen saat ini, selama Kong Si dikalahkan, Qin Chen akan menyelesaikan tugas penilaian. Menjaga istana batu, melihat ini, Kepala Cangke bercanda, "Bayu, sekarang giliran muridmu yang berharga." Kepala Bayu berkata, orang aneh ini, datang untuk meninju Kong Si setelah mengalahkan Pan Fei, ini agak sombong, Cangke, aku murid yang berharga ini tidak sebanding dengan Pan Fei. Sebagai pemandu Kong Si di Gunung Buzu, Bai Yushu sangat jelas tentang kekuatan Kong Si. Bahkan ketika Qin Chen baru saja bermain melawan Pan Fei, dia menunjukkan kekuatan yang agak aneh. Tapi Bai Yushu masih sangat percaya diri dengan kekalahan Kong Si atas Qin Chen. Kong Si menatap Qin Chen selama beberapa detik, dan berkata, apakah kamu sudah menanyakan nama gurunya? Melihat ekspresi Qin Chen, dia mengira itu adalah murid luar yang tidak dikenal. Tapi tanpa diduga, Qin Chen berani berbicara omong kosong. Ini membuatnya tertarik dengan identitas Qin Chen. Qin Chen mengepalkan tangannya dan berkata, 719 di surga, Qin Chen. Itu kamu, Kong Si segera ingat, jelas. 3 pertempuran di tantangan Tianbang membuat Qin Chen sedikit terkenal di Gunung Buzu. Saya dengar Anda memiliki domba api bermutasi yang dapat menerbangkan duri dan racun hitam? Kong Si sedikit tertarik. Qin Chen berkata, jika kakak senior sangat penasaran, biarkan kakak senior mengalaminya sendiri nanti. Mo Ting memandang Qin Chen dengan tidak bisa dijelaskan. Dia benar-benar ingin mengatakan, apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar ingin melawan Kong Si? Jangan terluka parah ketika saatnya tiba, dan para murid batin tidak akan bisa lulus penilaian. Menarik, oke, aku ingin mengalaminya. Kong Si tersenyum. Ayo, tembak dulu. Kong Si memberi isyarat. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Kong, ayo kita lakukan dulu. Mo Ting tertegun, saudara Kong telah menawarkan untuk bersikap sopan, tetapi Anda tidak menerimanya? Kong Si dengan ramah mengingatkan, Junior Brother Qin, jika saya menyerang lebih dulu, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang apa yang dia katakan persis seperti yang dipikirkan Mo Ting. Qin Chen berkata, saudara Kong mungkin terlalu percaya diri. Kong Si tertawa, kakak junior ini berbicara sangat menarik. Beraninya Anda mengomentari kesombongan saya, oke. Kong Si mengangguk, dia sangat ingin melihat Yan yang tahu cara menerbangkan duri dan racun hitam. Tanpa diduga, Qin Chen memintanya untuk mengambil langkah pertama.
Kong Si dengan santai mengubah penghakiman matahari suci menjadi gerakan, mengangkat tangannya, dan menamparkan Qin Chen dengan telapak tangan yang tampak ringan. Sebagai resi agung sistem ruang peringkat kelima. Dengan telapak tangan Kong Si, ruang di wilayah rahasia boneka ini tiba-tiba hancur. Ruang itu meremas ke arah Qin Chen seperti gelombang yang berbelit-belit dan ruang yang rusak itu terus runtuh, membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Qin Chen mengaktifkan Xing Xuan Gong, Xing He Tiantu. Cahaya ungu gelap mengelilingi Qin Chen dan tercermin pada murid-murid Kong Si yang terkejut. Menghadapi pria yang sangat kuat seperti Kong Si, Qin Chen menunjukkan rasa hormatnya yang tertinggi. Sejak awal, dia langsung menggunakan metode pertahanan terkuat yang ditingkatkan dan dibuat sendiri. Metode ciptaan sendiri tingkat bintang kelas 2. Ketika telapak tangan penghancur Kong Si mengenai Qin Chen tanpa kecelakaan, itu bahkan tidak menimbulkan badai. Kong Si lah yang menyebabkan badai di hatinya. Mo Ting juga tercengang. Kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Dia tahu bahwa Qin Chen telah menguasai metode penciptaan diri tingkat bintang. Namun, ini sebenarnya adalah metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 2. Bukankah itu terlalu keterlaluan? Bersambung,